Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia tuh kayak nggak pernah diem? Atau mungkin kamu pernah ngerasain yang namanya the social media paradox. Notifikasi yang terus berdenting, pesan yang masuk terus menerus, dan bahkan otak kita kayak selalu dipaksa online, padahal kita cuma pengen istirahat sebentar kan? Sebenarnya, siapa yang mengendalikan siapa? Aku yang mengendalikan teknologi, atau malah teknologi yang mengendalikan aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desmond Ronaldo and I'm from SMA Negeri 10 Kota Bogor. Jujur, aku sering banget ngerasain kayak gitu. Awalnya cuma pengen buka TikTok sebentar, but turns out an hours has already passed. Dan dari hal-hal kecil kayak gini, aku mulai sadar bahwa sebenarnya bukan aku yang mengendalikan teknologi, tapi malah teknologi yang pelan-pelan mengendalikan aku. Buku yang aku pilih kali ini berjudul Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World by Cal Newport yang diterbitkan oleh Portfolio Penguin pada tahun 2019. Cal Newport, seorang computer scientist yang expert di topik produktivitas, adalah seorang penulis dan dosen asal Amerika yang dikenal karena tulisannya tentang fokus, produktivitas, dan juga hidup yang lebih intensional. Dia bukan tipe orang anti teknologi, tapi lebih seperti teman yang mengajarkan kita untuk berpikir bagaimana caranya menggunakan teknologi tanpa kehilangan diri sendiri. Dan dari buku ini aku belajar caranya hidup lebih sadar di tengah dunia yang super ramai. Cal Newport menggambarkan dunia modern yang penuh dengan distraksi, notifikasi, like, and endless scrolling yang membuat kita sibuk, membuat kita kehilangan fokus, kehilangan waktu, bahkan kehilangan diri sendiri. Buku ini berangkat dari satu gagasan utama, yaitu bagaimana caranya menggunakan teknologi untuk mendukung tujuan hidup kita, bukan malah sebaliknya. Cal Newport divides it into two main parts. Bagian pertama adalah mengapa smartphone bisa menjadi begitu adiktif. Bagaimana notification, like, and endless scrolling perlahan menggerus fokus dan waktu kita. Lalu di bagian kedua, penulis menawarkan practical strategy, yaitu untuk menata ulang relationship kita dengan teknologi agar hidup kita lebih tenang dan juga terarah. Tentunya, solusi yang ditaruhkan penulis bukan untuk membenci teknologi, tetapi untuk menggunakannya dengan sadar. To use technology, not to be used by it. Ia memperkenalkan konsep digital declutter selama 30 hari, semacam detox digital, yaitu membersihkan dunia dari hal-hal digital yang tidak esensial, di mana kita memberi jarak sejenak pada layar untuk menemukan kembali makna dari kehidupan nyata. Misalnya, menonaktifkan notifikasi yang tidak penting, menghapus aplikasi yang menghabiskan waktu, dan bermain media sosial hanya pada jam-jam tertentu. Awalnya, aku mencoba melakukan itu. Awalnya sih susah banget ya, karena tangan tuh rasanya gatel kalau nggak pegang handphone. Tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Waktuku yang tadinya habis untuk scrolling bisa aku gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya mengerjakan tugas, membaca buku, membantu ibu, atau aku banyak nemuin hobi-hobi baru yang menarik. Dan hidup terasa lebih tenang, less online, and more alive. Kalau kita lihat kondisi sekarang, apa yang ditulis Newport bukan sekadar teori kosong. Berdasarkan We All Social Report 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 jam per hari di depan layar. Tangan tuh rasanya cemas kalau nggak pegang handphone. Ironis ya, kita disebut the most connected generation, tapi justru kita merasa paling sendirian. Sangat-sangat ironis ya teman-teman, dimana yang dunia seharusnya lebih bermanfaat untuk kita malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Menurut aku, teknologi tepat guna itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling bermanfaat. Misalnya, focus mode untuk membantu kita belajar tanpa distraksi, atau aplikasi digital journaling yang bantu kita untuk menulis refleksi diri. Teknologi seperti ini yang bantu kita untuk menguasai diri, bukan malah sebaliknya. That's what I call smart living, not only smartphone living. Setelah membaca buku Digital Minimalism, aku jadi lebih sadar bahwa diam bukan berarti ketinggalan dan hening bukan berarti kosong. Di balik layar redup, ada ruang untuk kita menemukan fokus, kedamaian, dan versi terbaik dari diri kita sendiri. And last but not least, aku pengen banget ngucapin kalimat yang selalu aku ingat. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai rumah, because real life happens beyond the screen. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.